di Papua itu kalau mau mendamaikan satu sama dengan yang lain, satu suku dengan satu yang sebelah, itu harus ada pengorbanan. Babi itu harus ada darah dulu baru bisa mendamaikan. Kalau ada tanpa darah tidak mungkin ada perdamaian. Kepadamu pada pagi hari yang ini kami telah bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Dan di saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang berbicara kepada kami, sehingga yang ada di tempat ini biarlah firman Tuhan dapat kami terima dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Puji nama Tuhan, masih ada sukacita. Amin, haleluya. Baik Bapak Ibu, waktu kita sebenarnya jam 5 harus on time ya, tapi ada terlambat karena masih ada yang belum bangun, masih ada yang doa siapa di dalam, jadi kita ada terlambat. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya mengajak untuk kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebenarnya dari ayat yang ke-15 sampai 23, tetapi di sini saya hanya pangkas jadi 3 ayat saja. Kalau dari ayat 15 sampai 23 nanti sampai siang. Iya, nanti tidak ada game atau apa, jadi saya pangkas. Jadi kita akan membaca dalam hitungan yang ketiga, nanti saya akan membacakan ayat yang ke-20, Bapak Ibu nanti akan membacakan ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23 kita akan membaca bersama-sama. Keutamaan Kristus. Dan oleh Dialah ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Orang yang mendahului jauh dari Allah dan yang mengusirinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari mata-matanya darah. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau geser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikatakan di seluruh alam bapa langit, dan yang ini Paulus telah menjadi pelayan. Terima kasih buat pembacanya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadi di sini saya memberikan judul, tidak di layar, tetapi di sini saya memberikan judul kecil, yaitu hanya setetes darah. Nah, hanya setetes darah. Kemarin kita sudah merayakan Paskah atau Jumat Agung. Paskah besok. Nah, jadi Paskah identik dengan apa kalau di Indonesia? Telur. Ya, ada lagi. Apa lagi? Kelinci ya? Ya, kelinci. Atau kucing? Atau babi? Kelinci. Jadi ada dua di Amerika Serikat itu, mereka baku tukar. Telur itu tukar dengan anak-anak. Kalau kelinci itu antara orang tua, oma opa, itu yang dewasa. Jadi itu ada maksudnya. Itu dia identik dengan kalau hari-hari besar. Kalau Natal kan beda dengan hari Paskah. Jadi ada identiknya. Nah, kalau kita lihat itu ada lambangnya. Kalau tanpa lambang tidak mungkin baku tukar. Nah, salib juga ada lambangnya. Lambangnya adalah kasih, cinta. Nah, jadi kelinci itu melambangkan kemurahan atau kemakmuran dalam kehidupan. Kalau telur itu berbicara tentang hidup baru. Yang kemarin sudah berbicara oleh Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta, sudah berbicara tentang hidup baru. Tetapi kita tidak melakukan atau kita tidak meninggalkan hidup yang lama, sama saja. Nanti telurnya ya busuk. Jadi tidak ada menetas begitu. Jadi itu sebagai pengantar di sini kita akan
belajar bersama-sama Bapak Ibu, saya ada memberikan 3M di sini. Dari ayat ini saya ada memberikan 3 poin, yaitu 3M. Nah, yang pertama di situ ayat 20 berkata bahwa dan oleh dialah ia memperdamaikan. Nah, yang pertama kita sudah mendamaikan. Yang pertama mendamaikan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita sudah mendamaikan. Ya, kata damai, kata dasarnya ya damai. Jadi damai ini berbicara tentang ada dua pihak, satu pihak dengan pihak yang kedua. Kalau mau mendamaikan harus ada orang lain. Nah, kalau di Indonesia, di Papua, itu kalau mau mendamaikan satu sama dengan yang lain, satu suku dengan satu yang sebelah, itu harus ada pengorbanan. Babi, itu harus ada darah dulu baru bisa mendamaikan. Kalau ada tanpa darah, tidak mungkin ada perdamaian. Ya, itu contohnya, contoh kecil. Di Indonesia, di suku-suku lain nggak ada beda-beda untuk mendamaikan. Tetapi di Papua yang saya kenal itu dia harus mengorbankan babi. Mau babi berapa ekor harus jadi. Kalau tidak jadi damai. Nah, itu mungkin damai antara keluarga atau damai antara suku atau apa saja mau mendamaikan itu harus ada pengorbanan. Ya itu harus ada darah dulu. Kalau mau merdeka, mungkin Indonesia merdeka itu harus ada darah. Kita tidak tahu sejarahnya, tetapi untuk memperjuangkan Indonesia untuk merdeka itu harus darah dulu. Tanpa darah tidak ada damai. Nah, jadi berbicara tentang damai, itu dulunya kita tidak damai dengan Tuhan. Kita sudah putus hubungannya dengan Tuhan. Tetapi karena darah Yesus, kita sudah hubungkan menjadi satu. Yaitu kita adalah milik Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Kita dulunya ya sebagai budak. Budak apa? Budak iblis. Nah, kemarin Bapak Pendeta ada kasih tahu bahwa kita dulunya ya budak iblis. Ketika kita ada salah satu contoh yang saya mau berikan, ketika kita mungkin hutangnya 1.000 miliar ataupun triliun kepada teman ataupun bos. Kalau bosnya mau memperbudak kita tidak sanggup untuk bayar ini. Kalau bosnya atur kita untuk memperbudak, itu kita akan ikuti. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dulunya kita sudah diperbudak oleh iblis. Kita tidak bisa untuk mendamaikan dengan Tuhan. Kita tidak bisa. Hanya Yesus yang mendamaikan. Hanya darah Yesus yang mendamaikan kita. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengorbankan di atas kayu salib. Kita tidak bisa. Tetapi Yesus sudah gantikan posisi kita. Itu adalah kasih. Kalau tanpa kasih tidak mungkin Yesus berbuat begitu. Karena kasih. Salib adalah kasih. Kita berbicara salib ya. Itu kasih. Nah, itu bagian yang pertama. Itu ada mendamaikan. Itu 3M kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Yang kedua, di ayat yang ke-22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan. Yang kedua adalah menempatkan. Yang pertama tadi mendamaikan, menempatkan. Sekarang melalui Yesus, melalui pengorbanan Yesus, kita sudah menempatkan di posisi Yesus, di posisi Tuhan. Dulunya kita menempatkan di posisi iblis. Kita tinggal di bawah naungan iblis. Tetapi sekarang kita menjadi apa? Menjadi ahli waris kerajaan surga. Kingdom of God. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita kenapa berbuat baik? Bapak Pendeta sudah tekan terus tentang berbuat baik. Nah, berbuat baik ini, coba kita bedakan. Ini ada agama yang paling terkenal di Indonesia itu Islam dan Kristen. Nah, orang untuk berbuat baik, orang Islam itu supaya masuk surga. Kalau orang Kristen
Syukur. Apa? Coba. Berbuat baik karena diselamatkan. Nah, ada bedanya. Tidak ada samanya. Kalau Islam itu supaya, kalau Kristen karena. Nah, itu. Bedanya di situ, supaya dan karena. Kalau orang Islam berbuat baik supaya Masuk surga. masuk surga. Kalau orang Kristen karena sudah diselamatkan. Kalau untuk masuk surga kita sudah diselamatkan. Untuk apa kita berbuat baik? Ya, berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah mengalami keselamatan. Kita sudah mengalami kasih Tuhan. Makanya kita berbuat baik kepada sesama. Kemudian kepada Tuhan. Jadi itu kasih. Kasih Tuhan dalam 10 hukum Taurat ini disimpulkan jadi 2 kasih. Di Matius itu pasal 22. Yang pertama, kasih kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kekuatan kita, dengan perbuatan kita, dengan seluruh hidup kita. Kita harus berbuat kepada Tuhan dengan baik. Dan itu bagian yang pertama, Bapak Ibu. Kita sudah menempatkan posisi kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, khotbahnya tidak lama karena waktu kita sudah berjalan terus. Nah, bagian yang ketiga yaitu di ayat yang ke-23. Kita yang ketiga menjadikan. Pertama tadi mendamaikan, yang kedua menempatkan, yang ketiga menjadikan. Kita sudah menjadikan anak Allah. Kita sudah menjadikan anak Allah. Dulunya kita anak iblis, dan kita sudah menjadikan anak Allah. Ya, di sini berbicara tentang anak Allah. Itu kita sudah merdeka. Sudah merdeka. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu kita sudah merdeka dari jerat iblis, dari hukuman iblis. Dulunya kita hidup di dalam dosa. Ya, di Roma pasal 6 ayat 23 itu berbicara tentang dosa. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, kita sudah menjadi ahli waris, kita sudah menjadi anak-anak Allah yang sudah dikhususkan. Tidak ada yang berbisa dari kasih Tuhan, tetapi kita sudah mengkhususkan, kita sudah tempatkan menjadi anak-anak Allah yang hidup. Nah, jadi berbicara tentang Paskah itu ada 6K. Yang pertama itu berbicara tentang kelahiran. Kelahiran kita sudah lalui ya. Kelahiran, kemudian kematian. Bukan kematian. Kehidupan dulu. Kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan, yang keenam kedatangan. Nah, 6K ini, 5K sudah tergenapi. Tetapi yang terakhir, kedatangan belum. Tetapi akan tergenapi. Bukan belum, tidak sampai di situ. Rencana Tuhan itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Paskah ini bukan Yesus saja yang melakukan Paskah, tetapi dulu sudah merayakan Paskah. Di Keluaran pasal 12, ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, mereka keluar, Exodus, mereka keluar, itu mereka merayakan dulu. Mereka merayakan. Dan dalam perayaan itu, Tuhan sudah berjanji bahwa Paskah itu untuk turun-temurun. Bukan sampai di situ, turun-temurun. Sampai Yesus pun merayakan di Lukas pasal 1 ayat yang ke-41 dengan ibunya dan bapaknya Yesus. Mereka merayakan. Ketika mereka merayakan Paskah, pas mau kembali ke rumahnya, ke Nazaret, ditinggalkan Yesus. Kemudian ya diberhadapkan dengan ahli-ahli Taurat. Dan pada waktu itu Maria dan Yusuf, mereka kehilangan Yesus. Dan dia berbincang-bincang, Yesus berbincang-bincang dengan ahli-ahli Taurat. Nah itu. Jadi itu semua Tuhan sudah rencanakan. Tanpa rencana Tuhan tidak mungkin Yesus lakukan.
kasih itu lakukan di atas kayu salib. Tetapi karena Yesus sudah rancangkan dari awal, dia sudah rancangkan benar, maka Yesus datang dan lakukan itu. Jadi ada hubungannya Paskah antara Yesus itu, ada hubungannya, tidak bisa-bisa. Karena Paskah itu ya yang terutama dari kelahiran. Kelahiran itu kita mulai itu dari kelahiran, kemudian Paskah. Ini luar biasa, Yesus lakukan di atas kayu salib demi kita. Sebenarnya kita yang harus lakukan, tetapi Yesus menyatikan posisi kita dan dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi amin untuk firman Tuhan yang terlebih di sini, yaitu ketika kita diselamatkan, kita harus berbuat baik karena diselamatkan, bukan untuk yang lain-lain, tapi karena diselamatkan. Kita harus merasakan kasih itu di dalam kehidupan kita, maka kita akan merefleksikan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kau sungguh baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau firman Tuhan yang kami dengar menjadi rema, menjadi pegangan bagi kami Tuhan. Kami memberkati firman Tuhan ini, dan kami terus melakukan firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan hari lepas hari. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya kembalikan.